Baik, ya di kuliah terakhir ini kita akan mereview ya kuliah terakhir dari pertemuan 9 sampai dengan 14. Ya, kita review lagi untuk mengingatkan dalam apa namanya itu memahami pada akhir-akhir kuliah ini. Namun sebelum itu saya masih eh, mengingatkan kembali bahwa hal yang agak susah di dalam penyelesaian studi sebenarnya bukan dalam perkuliahan ya. Kadang-kadang perkuliahan itu tidak terlalu sulit bagi mahasiswa untuk dilaluinya. Tapi yang biasanya sangat sulit yang harus dilalui oleh mahasiswa baik level S1, S2, S3 dan terutama di S2 dan S3 itu adalah pada penulisan tesis dan disertasi ya. Jadi saya ingatkan ya eh, penulisan mungkin sekarang sudah mulai Pak Hikmat, Bu Gita, Pak Diki, Pak ya dan Bapak-bapak yang lainnya eh, mengikuti apa namanya itu sudah punya pembimbing. Oleh karena itu maka jangan ditunda-tunda ya, jangan ditunda-tunda. Semakin lama ditunda maka semakin sulit karena menulis biasanya menyendiri. Nah, itu ya jadi motivasinya jadi turun. Oleh karena itu silakan saling motivasi supaya bisa masuk bersama nanti lulus juga bersama. Gitu ya. Jadi prinsipnya dalam studi itu ya bukan pada pinter atau bodoh ya. Yang benar adalah lulus gitu ya. Jadi studi yang baik adalah studi yang lulus. Ini ya kalau pinter juga kalau tidak lulus ya tidak baik gitu ya. Karena pada intinya studi kan kita secara prinsip ingin memperoleh sertifikat atau ijazah gitu ya. Pengakuan secara apa namanya itu secara de jure gitu ya, secara hukum bahwa seseorang sudah studi itu memperoleh ijazah. Mungkin de facto bisa aja ya selesai studinya ya pintar gitu ya, tapi secara hukum belum diakui kalau kita tidak memiliki ijazah. Oleh karena itu silahkan lalui proses perkuliahan, tugas, ujian, terus membuat tesis, lantas nanti sidang-sidang ya, bimbingan, sidang-sidang. Nah, itu harus dilalui. Ya, yang paling susah itu kadang-kadang apa tadi penelitian ya, penelitian ini. Karena penelitian itu sangat sulit karena biasanya penelitian itu menggabungkan seluruh potensi pembelajaran, menggabungkan seluruh potensi pendidikan, ya, membaca, mereview tulisan-tulisan, literatur, mengamati lingkungan dan menulisnya. Nah itu ya, jadi kadang-kadang keterbatasan kita bisa baca tapi tidak bisa menulis ulang ya, itu usahakan. Baik, ya. Eh, saya kira Pak Diki, Bu Gita atau Pak Hikmat sudah siap dengan itu ya. Jadi mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama ya. Nah, saya sudah mendengar Pak Diki sudah lulus, Bu Gita sudah lulus, Pak Hikmat sudah lulus ya dan lain sebagainya sudah pada lulus. Ya, ya sehingga sekali lagi sekolah yang bagus, sekolah yang baik, ya bukan pintar atau bodoh, tetapi sekolah studi yang bagus, yang baik adalah bisa selesai lulus.
Ya, apalagi kalau lulus dengan nilai baik, nilai sangat baik, nilai pujian, ya, tepat waktu itu lebih-lebih ya. Nah, itu. Oke. Karena sekarang ini semakin lama kita tidak menyelesaikan studi, maka secara finansial juga rugi. Ya, finansial rugi, ya, biaya-biaya operasional, secara psikis juga semakin menurun ya. Secara emosional juga semakin tinggi emosinya, stres. Nah, itu jangan sampai seperti itu ya. Waktu rugi ya, time loss ya, hilang gitu ya, time loss ya. Terus peluang-peluang yang bisa diperoleh juga hilang. Ini mungkin yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman di Inaba ini. Baik, jadi yang awal kuliah di setelah UTS kita bicara periklanan ya. Periklanan, nah sebenarnya ini adalah promosi, bauran promosi ya, bauran promosi. Bauran promosi ada periklanan, promosi penjualan, personal selling, public relation. Nah ini ya, ini yang inti sebenarnya ya, bauran promosi yang inti. Nah, bauran promosi ada juga bauran komunikasi. Ya, bauran promosi dan bauran komunikasi itu sebenarnya hampir sama tapi agak berbeda ya. Ada komunikasi itu, ada yang sifatnya komunikasi sosial media, interaktif gitu ya. Seperti sekarang ini banyak menggunakan potensi sosial media misalnya. Apa yang dikatakan dengan digital marketing ya. Digital marketing. Ya, tujuan komunikasi ini bagaimana mempengaruhi pengambilan keputusan pelanggan ya, supaya mau membeli produk yang kita tawarkan. Itu intinya. Tahapannya dalam pengambilan keputusan itu ada kesadaran dan pengetahuan tentang toko gitu kan ya. Oh ya, sadar bahwa tokonya ada, tokonya di mana lokasinya gitu ya. Menjual apa saja, kadang-kadang kita udah sadar. Sikap yang menyenangi misalnya, suka belanja di toko tersebut, suka misalnya menjadi pelanggan BNI gitu ya di Pak Diki gitu dah. Nah, itu karena sudah menjadi nasabah. Jadi nasabah mungkin saja bukan hanya menjadi nasabah tabungan, nah itu Pak Diki ya. Jadi kalau jadi nasabah tabungan, saya pikir mungkin banyak orang yang sekarang ini banyak yang jadi nasabah BNI, terutama mungkin dosen atau PNS, karena banyak yang menyalurkan tunjangan profesi misalnya melalui BNI. Tapi apakah hanya berbentuk tabungan, misalnya tidak pelebaran pada reni produk yang lain, misalnya deposito lain sebagainya. Mengunjungi toko, mengunjungi ulang, dan itu adalah semua itu adalah dalam proses keputusan pembelian. Nah, terutama di dalam periklanan ini harus ingat bahwa periklanan ini adalah satu aktivitas menyampaikan informasi yang sifatnya disponsori dengan 5M ini ya. 5M di dalam keputusan periklanan. Mulai dari mission. Untuk apa misinya periklanan itu? Ya, apa mencapai apa? AIDA misalnya kan, attention, interest, desire, action. Ya, itu pada tahapan mana? Apakah hanya pada tahapan attention tadi, kesadaran, atau sudah pada tahapan action misinya? Tentu nanti kalau kita sasarannya ingin action, nah itu dalam media dan message yang harus kita pertimbangkan. Juga termasuk mungkin nanti anggarannya mana, yaitu anggaran. Terus media yang akan kita pilih juga, medianya media iklan, mulai media pembungkus itu packaging itu adalah media iklan.
pop display misalnya yang digantung atau yang tertera pada produk gitu ya, atau endorsementnya gitu ya, pembawa pesan iklan, endorser ya. Juga pesannya, bagaimana supaya menarik pesannya itu, supaya orang segera memutuskan, bukan lagi hanya sadar gitu ya. Jadi terus ukurannya apa? Ngukurnya ada penjualan, loyalitas, top brand misalnya, ukuran dari keberhasilan dari periklanan tersebut. Nah ini jadi bergantung pada misinya tadi ya. Kalau misinya untuk action, tentu pesan yang disampaikan harus bagaimana supaya orang langsung mengeksekusi. Tapi kalau pesannya untuk attention, mungkin pesan iklannya juga kan ada tuh ya, model kita pilih misalnya di media cetak, dulu itu di majalah misalnya tuh ya, tidak ada kata-kata apa-apa ya, hanya digambarkan dari logo produknya aja terus ya sampai berbulan-bulan misalnya, baru di akhir-akhir oh itu teh produk itu ya, konsumen itu baru sadar bahwa logo itu produk dari brand tersebut misalnya. Memilih media yang paling tepat ya, pasar sesuai dengan pasar yang dituju. Siapa pasarnya? Bergantung pada segmen. Bergantung pada anggarannya, biayanya. Jangkauan yang diharapkan. Seberapa luas jangkauan itu. Kalau jangkauannya segmen yang kita pilih adalah satu kota Bandung, ya kita media juga jangkauannya jangan terlalu luas. Ya nanti terlalu mahal gitu ya. Juga frekuensinya berapa lama, berapa sering, cakupannya, jumlah pelanggannya. Nah sekarang dengan digital itu bisa ya, dengan digital, dengan misalnya kita ngiklan di IG atau di Facebook, di mana itu bisa ya, cakupannya sampai di mana, sasaran segmennya siapa gitu ya. Wah, itu lebih spesifik dibandingkan dengan cara konvensional ya. Dengan digital marketing maka lebih ini. Pertimbangan memilih medianya. Apakah media itu memang sesuai dengan tujuan periklanan Anda? Kalau sesuai ya oke. Kalau tidak sesuai maka kita pilih yang lain. Apakah memang benar-benar mencapai target utama Anda? Ya itu tadi. Apakah hemat ya, dari sisi cost-nya, cost effectiveness, apa materinya, bagaimana naskahnya, siapa, apa modelnya yang ingin ditampilkan. Ini dalam memilih media. Nah, materi berikutnya adalah space management, mengenai ruang ya. Jadi space ini mengenai ruang. Jadi tersedianya ruang yang cukup untuk memajang setiap jenis barang yang akan memungkinkan bahwa masih tersedia di tempatnya sampai dengan barang tersebut datang lagi gitu. Ini menempatkan barang dagangan, space management itu. Tentu ada yang istilahnya di display, ada yang istilahnya disimpan di gudang sementara misalnya. Nah ini space management. Ketika produk itu nanti berkurang maka harus segera ditambah lagi. Terus langkahnya pertama mencari lokasi di mana kategori produk yang cocok bagi suatu produk tersebut. Sesuai dengan kategorinya, sesuai dengan block plan yang sudah dirancang bersama dengan layout peralatan yang sudah kita rancang terlebih dahulu. Jadi pada awal itu harus menyusun block plan dulu, layout, terus baru kita menempatkan produk itu sesuai dengan block plan-nya. Jadi rencananya di lokasi sebelah mana ya. Walaupun bisa secara rutin itu bisa dirotasi atau bisa dipindah ya, untuk menghindari kejenuhan dari konsumen juga. Misalnya asalnya di sebelah kiri bisa aja geser sebelah kanan kan. Kalau di minimarket itu biasanya ada 3 rak, 3 lorong ya,
Nah, itu di tengah misalnya kita bisa divariasikan. Mengukur ketinggian rak. Berapa ketinggiannya? Ketika barang itu ditumpuknya harus sesuai dengan ketinggian rak tersebut. Ya, berukuran besar tempatkan di paling bawah. Berikutnya, sehingga yang berukuran besar itu tidak menutupi produk yang ukurannya kecil kalau disusun di bawah, ya, secara berukuran. Mengukur panjang dan lebar rak ambalannya. Ambalannya untuk masukkan produk itu. Ukur volume produk, lebar, tinggi, dan panjang setiap produk yang akan dipajang. Ya, jangan sampai tidak rata gitu ya. Produknya misalnya terlalu panjang daripada raknya. Nah, itu juga kurang ini. Jadi ada seninya ya dalam pemajangan itu di dalam space management ini. Juga siapkan sejumlah pacing untuk satu produk tersebut. Pacing itu bagian depan dari produk, dari kemasan produk itu yang ada nama brand mereknya gitu, logonya itu menghadap ke konsumen ya, yang mudah dilihat. Jangan sampai membelakangi. Jadi semuanya harus mengarah keluar si pacingnya gitu ya. Nah, tentukan beberapa tier barang yang bisa masuk. Misalnya ada di ujung kelebarannya itu simpen tuh beberapa botol kalau tier itu ya. Kalau dalam kemasan botol atau mungkin kalau dalam kemasan dus gitu ya, disimpan di situ dan menghadap ke konsumen. Dan seterusnya disusun seperti itu. Manfaatnya apa space management ini? Bahwa penjualan terjadi ketika barang dibutuhkan tersedia di rak. Jadi konsumen menganggap kalau tidak ada di rak, maka toko itu kurang lengkap. Nah, itu. Menerapkan prinsip space management secara konsisten akan mengurangi kemungkinan kekosongan barang di rak pajang, sehingga kemungkinan kehilangan penjualan akan bisa dihindari. Karena kalau tadi tidak ada, konsumen bisa pindah ke toko lain ya. Ini jangan sampai terjadi. Oleh karena itu pengisian produk ya, barang dagangan itu harus selalu terus kosong segera diisi, segera diisi. Mobilitas transportasi ke toko-toko retail kan itu biasanya ada waktunya ya. Tuh ada pagi-pagi misalnya sebelum toko mulai buka sudah datang misalnya supplier. Dalam toko-toko yang sebuah rangkaian channeling ya, itu biasanya didistribusikan oleh grup tokonya gitu ya. Tapi kalau toko yang sifatnya individual gitu ya, nah itu bergantung dari manajemen tokonya. Nah, tata letak toko fisik dengan toko internet ini yang harus dipertimbangkan, keseimbangan antara kondisi terlalu banyak keberagaman atau terlalu sedikit. Artinya ini kita akan mempertimbangkan varian dari produknya, apa banyak atau sedikit gitu ya yang akan ditampilkannya. Persediaan barang dagangan, menentukan persediaan produk, siklus persediaan, rencana keberagaman tadi ya, keragaman produk atau disebut dengan product mix ya, bauran produknya. Nah, itu yang menjadi pertimbangan. Berikutnya kita bicarakan store atmosfer. Jadi store atmosfer ini mendesain lingkungan melalui komunikasi visual, pencahayaan, warna, musik, dan penciuman untuk merangsang persepsi dan emosi dari pelanggan, pada akhirnya untuk mempengaruhi perilaku pembelanjaan mereka. Ini jadi sedemikian rupa ya, store atmosfer itu lingkungan toko itu untuk mempengaruhi emosi pelanggan itu, mulai pencahayaan, warna,
musik, bau-bauan ya gitu ya. Itu harus dirancang gitu. Di rumah makan misalnya, makanya banyak rumah makan yang melakukan apa itu, si kitchennya open kitchen. Nah, open kitchen itu cenderung katanya lebih merangsang konsumen ya, karena masaknya di depan gitu ya. Nah itu diantaranya. Atau misalnya di hotel, di lobi hotel. Wah, di lobi hotel itu parfumnya misalnya ya serba terasa khas dan wanginya mengenakan. Basic retailer atau eceran adalah suasana lingkungan berdasarkan karakteristik fisik yang biasanya gunakan untuk membangun kesan dan terhadap pelanggan. Ini kesannya. Ya, dari kesannya itu akan tergambar. Faktor-faktor yang mempengaruhi penciptaan suasana toko atau store atmosfer mulai dari karyawan. Nah, karyawan dan kepadatannya. Artinya banyaknya karyawan. Tampilan fisiknya karyawan, pakaiannya, ya pakaiannya. Jadi tampilan pakaiannya dan lain sebagainya itu banyaknya itu juga mempengaruhi. Ya di toko swalayan ya masih juga kita itu kan ada karyawannya. Tetapi di toko-toko di luar itu hampir karyawan itu tidak ada ya. Jenis barang dan barang dagangan dan kepadatannya, penyimpanan barang dagangan. Ini kadang-kadang suka problem ketika ada diskon ya. Ada diskon, kadang-kadang lorong-lorong itu dipakai juga untuk mendisplay produk-produk yang didiskon gitu ya. Nah, jadi sehingga suasana itu kurang nyaman sebenarnya ya gitu ya. Kurang enak gitu, tapi apa boleh buat karena mungkin itu untuk display. Jenis perlengkapan tetap dan kepadatannya juga, ini peralatannya. Bunyi suara musik, aroma, visual warna, ini adalah yang mempengaruhi situasinya. Jadi pencahayaan juga disesuaikan, ya aroma disesuaikan. Elemen dari store atmosfer ada general interior. Nah, general interior ini adalah suasana toko di bagian dalam toko. General interior. Ya, pemajangan toko, pemajangan produk dan lain sebagainya termasuk di dalam general interior. Eksteriornya, bagian luarnya. Bagian luar itu mulai dari parkir gitu ya. Tempat parkir, kondisi bangunan ya, kebersihannya, juga termasuk ada window display ya. Window display itu dulu display yang terlihat dari jendela-jendela toko itu ya. Sampai sekarang masih ada sih ya. Store layout tadi mengenai total letaknya, ada interior point of purchase. Sebenarnya interior point of purchase itu petunjuk-petunjuk ya. Petunjuk yang menunjukkan lokasi produk, lokasi untuk membayar dan sebagainya, itu adalah point of purchase. Biasanya ada yang digantung di ada juga yang di lantai misalnya. Nah itu point of purchase atau point of sales. Oke, materi lainnya yang sudah kita bahas adalah buying plan. Jadi rencana pembelian barang dagangan ya. Buying plan ini alat kontrol dari kendali stok. Bisnis retail itu sangat berkaitan dengan sales, promosi, pergudangan ya, dan nanti akan pada sistem budget kita. Pada prakteknya buying plan itu menggunakan aplikasi yang disebut dengan OTB, Open to Buy ya. Open to Buy itu berdasarkan dari stok produk yang kita miliki. Bahkan biasanya membuat yang disebut penawaran kepada
vendor atau supplier itu ya. Nah, rencana penjualan dan rencana pembelian. Setelah barang dibeli, maka penjualan harus segera dilakukan. Apakah barang itu harus dipromosikan dulu? Kapan barang tersebut didisplay? Seberapa besar space yang dibutuhkan? Bagaimana penetaannya dan visual merchandisingnya? Kapan barang tersebut dilakukan penurunan harga? Kapan barang tersebut dijual lagi di area tersebut? Itu biasanya ada batas. Ya, diberi batas berapa lama suatu barang misalnya di display. Nanti ada yang karena barang dagangan itu kan macam-macam ya. Ada yang konsinyasi, ada yang milik toko ya. Nah, kalau di toko-toko hampir sebagian besar model konsinyasi ya milik si vendor sebenarnya kan gitu ya. Yang penting lagi di dalam penawaran itu adalah negosiasi. Negosiasi itu untuk mencapai kesepakatan kedua belah pihak. Ya. Jadi kalau negosiasi itu bukan untuk mencari pemenang dan pecundang. Tapi negosiasi itu kemampuan komunikasi yang efektif dan kreatif membawa kedua belah pihak ke arah yang positif, seperti perasaannya itu adalah win-win solution gitu ya ini. Jadi negosiasi itu bukan tadi ada yang kalah ataukah ada yang menang. Ya. Negosiasi itu seorang negosiator memulai suatu situasi dengan gagasannya harus menang dan benar itu adalah salah. Jadi kalau kita beranggapan tadi seperti itu, maka akan gagal komunikasi itu. Ya, jadi komunikasi itu negosiasi itu harus punya strategi bagaimana kita memuaskan pihak mitra negosiasi kita. Oleh karena itu negosiasi itu bisa seperti ini cara menangani informasinya. Bisa mendorong, push, atau menarik. Nah, kalau yang sifatnya mendorong itu biasanya kita cenderung lebih dominan. Dominan, memberikan informasi dan sebagainya. Atau menarik, ya kita lebih banyak menunggu gitu ya. Nah, itu biasanya kita harus situasional dilihat dari lawan bicara kita ya. Mitra bicara kita bagaimana sikapnya. Apa sikapnya lebih terbuka, kemungkinan dia melakukan push dan ya kita jangan sama-sama push tapi melakukan dengan pull gitu ya. Kalau misalnya mitra bicara kita komunikasinya lebih lebih slow gitu ya. Nah, itu kita mungkin yang harus agresif gitu ya, melakukan memberikan informasi yang banyak. Jangan sampai ya seorang negosiator itu yang ngebetem gitulah bahasanya ya, diem atau peribahasa lain ngabuntut bangkong ya, tidak begitu. Jadi seorang negosiator itu harus kreatif mencari jalan keluar supaya tadi diperoleh win-win solution. Kekuatan berbicara untuk beranjak dalam kedudukan kita yang semula bisa bersifat keras ataupun bisa bersifat lunak gitu kan itu. Jadi tadi kita harus situasional. Nah, akhir negosiasi itu apa? Semua pihak memahami dengan jelas apa yang disepakati. Apakah semua pihak komitmen terhadap kesepakatan? Apakah diperlukan pertemuan lain untuk membahas yang pokok kecil atau besar? Kapan batas waktu negosiasi, kepuasan dari kedua belah pihak. Nah ini akhirnya gitu ya. Karena ada yang negosiasi itu tidak selesai satu kali ya. Banyak yang berkali-kali. Nah, dalam produk-produk yang sifatnya high involvement ya, keterlibatan tinggi, misalnya kalau mau beli rumah, beli mobil, tanah gitu ya, itu nggak saya kira tidak sederhana ya gitu.
Nah, berikutnya adalah pertimbangan dalam memilih supplier atau vendor. Jadi vendor ini adalah perusahaan atau usaha yang menyalurkan atau memasarkan suatu produk tertentu dalam jangka waktu tertentu. Vendor ini mitra penting di dalam menunjang strategi bisnis perusahaan kita. Karena apa? Karena negosiasi, kemampuan negosiasi dengan vendor lah, itu kan bukan perusahaan kita ya, vendor itu penyedia produk. Oleh karena itu kita harus sesuai dengan strategi perusahaan kita. Kalau kita punya strategi A gitu ya, vendornya juga sebenarnya harus ngikut kita. Jadi karena dia yang menyediakan barang dan jasa atau barang dagangan kita. Ya, kualitas barang yang kita tawarkan tentu sangat bergantung dari dia yang sampaikan, walaupun kita juga sudah membuat standar ya. Oleh karena itu vendor itu sejauh mana kita bisa mencari vendor yang benar-benar ya. Makanya harus punya key supplier nanti ya. Nah, key supplier. Key supplier ini merupakan supplier utama yang memasok produk dan jasa pada kita. Nah, ini pertimbangannya. Jenis usaha dan kategori produknya, perolehan materialnya, kapasitas produksi, ya, apakah memenuhi. Kalau kita misalnya menjual atau permintaan kita 100 unit gitu, si supplier apa siap gitu. Sistem pengendalian proses produksinya, sistem pengendalian kualitas, status perusahaan, struktur organisasi perusahaan, nilai aset, sertifikasi misalnya, referensi perusahaan dari pelanggan. Jadi semua itu harus menjadi referensi di dalam memutuskan memilih supplier. Ya. Nah, berikutnya adalah organisasi dan manajemen karyawan. Ya, hubungan pelanggan, budaya tentang retail hingga menjadi manfaat kompetitif pendukung. Ini nyangkut mengenai manajemen sumber daya manusia retail ya. Karena sangat penting di dalam mengelola bisnis retail, sebab karyawan memainkan suatu peran atau bagian yang dalam pelaksanaan fungsi pekerjaan dengan baik. Jadi dalam mengelola pelanggan ini penting. Mengelola pelanggan yang terdekat dari pengusaha retail adalah mengelola karyawan. Ya, sekali lagi bahwa mengelola pelanggan itu yang terdekatnya adalah mengelola karyawan. Karena karyawan itu adalah bagian perusahaan, bagian dari perusahaan yang harus memuaskan pelanggan kita. Nah, nyangkut mengenai perhitungan biaya tenaga kerja, pengalaman yang dimiliki, pengolahan SDM yang baik ini. Ya, supaya kita punya keunggulan bersaing. Karena retail itu adalah sektor jasa ya, sektor jasa. Karyawan di retail itu ada bagian frontliner ya, bagian yang di depan yang interaktif dengan konsumen, dan ada juga karyawan back office bagian belakang. Nah itu karyawan yang frontliner ini karyawan yang interaktif ya, biasanya tahu persis bagaimana keinginan dari pelanggan kita, itu harus diperhatikan. Biasanya suaranya suara pelanggan gitu. Nah, menilai kinerja karyawan ini harus terus dilakukan ya secara kontinu untuk untuk nanti melakukan promosi, melakukan rotasi gitu ya. Karyawan itu tidak terus-terus ya melakukan rotasi, melakukan promosi. Kalau memang kalau memang karyawan itu perlu dihukum ya, di impoundment gitu ya, bisa juga dilakukan demosi, diturunkan. Nah itu ya, maka harus dihitung produktivitasnya. Produktivitas organisasi atau perusahaan itu kan penjumlahan dari produktivitas karyawan ya. Ini makanya produktivitasnya bagaimana, satu karyawan itu berapa output yang dihasilkannya.
turnover karyawan semakin tinggi itu rugi bagi perusahaan. Ya, perpindahan karyawan, keluar masuknya karyawan itu rugi bagi perusahaan. Mengapa? Karena karyawan itu udah sebenarnya jadi aset kita kan itu ya. Sudah kita latih, sudah kita didik, kadang-kadang keluar itu ya mereka itu rugi. Rugi secara finansial dan rugi secara sosial karena mereka udah bergabung dengan kita kan itu. Yang ketiga, engagement. Engagement itu nyangkut mengenai keterikatan keterikatan antara karyawan dengan perusahaan itu bagaimana. Ya, loyalitas mereka itu pada perusahaan bagaimana. Ada kecenderungan kan ya karyawan-karyawan yang cerdas misalnya yang pintar itu loyalitasnya rendah gitu ya. Karena mereka pede dan bisa bekerja lagi atau bisa mencari lagi yang lebih tinggi itu ya. Tapi karyawan-karyawan yang kurang cerdas misalnya ada cenderungan dia loyal gitu ya. Nah, merancang struktur organisasi untuk perusahaan retail ini bisa ada merchandise management kan itu ya, store management, strategic management, administrative management ya gitu ya. Sebuah toko kecil itu kan ada store manager, ada merchandise manager biasanya ya. Kalau strategic management itu pada level korporasi gitu ya. Administrative management ini nyangkut mengenai MSDM itu sebesini gitu ya. Ada SDM, ada aktivitas pelatihan karyawan gitu ya. Nah, terakhir yang kita bahas adalah lokasi toko. Lokasi ini di dalam retail itu menjadi perhatian yang sangat-sangat ini. Sehingga beberapa buku mengatakan bahwa lokasi itu adalah sangat menentukan keberhasilan dari bisnis retail. Ya, karena pemilihan lokasi itu merupakan kebijakan atau keputusan yang sangat strategis. Setelah lokasi dipilih, retail harus menanggung semua konsekuensi dari pilihan tersebut. Nah, apakah nanti jadi ramai, banyak pengunjung atau sepi dan sebagainya. Makanya orang pertimbangan lokasi itu ada dilihat dari strategis karena lalu lintas. Mungkin sekarang ada dilihat strategis dari view ya. Coba kafe misalnya tuh ya. Warung kopi sekarang di lereng-lereng gunung gitu di Bandung itu ya, para pesepeda semacam Pak Diki itu kalau Minggu begini atau Sabtu begini kan ya bersepeda ke Dago atau bersepeda ke mana itu Ciwidey ya, ke mana lagi itu banyak kafe-kafe, banyak warung-warung kopi gitu ya di gunung-gunung. Itu kan pilihannya yang disebut dengan strategis karena view ya, orang itu cari juga yang semacam itu. Pemandangan. Nah, jadi memilih lokasi, menentukan lokasi di daerah itu kita harus pertimbangan dari skala ekonomi. Di skala ekonominya kemungkinan banyak nggak konsumennya, kompetisinya bagaimana, tingkat persaingannya. Dilihat dari demografi dan karakteristik gaya hidupnya bagaimana. Nah, ini nyangkut mengenai segmentasinya nanti. Iklim bisnis di lokasi itu bagaimana. Masalah-masalah lokasi secara global keseluruhan. Kan kita ada milih di toko mandiri atau sendiri, berdiri sendiri, ataukah kita pilih lokasi di pusat pertokoan kan gitu ya, di mall. Nah, macam-macam itu pertimbangannya. Atau milih di pusat pertokoan di suatu kawasan industri atau di kawasan perumahan kayak di ruko-ruko itu juga pertimbangan yang harus jeli ya. Lokasi strategi liternya, ada department store kan gitu ya, atau toko serba, toko spesialis pakaian, toko kategori spesialis, toko grosir, butik. Tentu dalam pemilihan lokasinya harus berbeda, tidak sama ya. Kita toko menyediakan butik gitu ya. Nah, segmen di situ bukan lokasi sesuai dengan butik maka tidak match ya. Nah, jadi
dalam memilih lokasi juga kemungkinan kita nyewa atau memiliki sendiri, kan gitu ya. Nyewa atau memiliki sendiri. Kalau di mall atau di pusat perbelanjaan misalnya juga bisa nyewa atau pilih. Ada sewa yang fixed rate atau sewa yang berdasarkan pendapatan. Ini biasanya bergantung ya. Ada fixed rate, pokoknya bayar sewa per tahun misalnya 100 juta gitu ya. Ada juga yang menarik misalnya sewa gedung 20% dari penerimaan misalnya. Wah, itu. Nah, ini materi yang disampaikan ya sampai akhir kuliah. Saya kira mudah-mudahan bermanfaat ya. Mudah-mudahan dan bapak-bapak dan ibu yang saat ini sekali lagi diberikan kemudahan untuk menyelesaikan studinya dengan baik. Sehingga tadi tergolong orang yang sekolahnya atau studinya baik gitu ya. Sekali lagi ya, jangan sampai tergolong orang yang lalai dalam menyelesaikan studinya. Sayang ya, kita investasinya jangan tanggung-tanggung ya. Duitnya udah keluar tapi di lama-lama malah itu memerlukan investasi berikutnya. Ini saja mungkin ya. Mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat. Mohon maaf banyak kekurangan selama kuliah ya. Berapa 15 minggu ya. 17 minggu dengan ujian, nah 16 minggu dengan ujian ya, kuliahnya 15 minggu, banyak kekurangan dari saya mungkin, mohon maaf kurang lebihnya ya. Sekali lagi mudah-mudahan ilmu saya bermanfaat bagi bapak-bapak dan ibu sekalian ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.